Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syai'un ta'ala lahul Fatihah. Sampai pada surat Al-Maidah di Ustaz. Lima puluh satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يهدي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
itu diperhatikan ya. Membacanya ya'tillahu. Banyak orang di sini tuh banyak ya. Saya banyak meneliti orang di sini sama beberapa orang yang dari ya ada mungkin dia pemahamannya Allah harus dibaca Allah. Ila hadrati Rasulillah kan bacanya begitu. Berarti enggak ada baca ila hadrati Rasulullah. Jadi banyak. Kayak begini ya Allah tetap dibaca Rabbah. Padahal dia sebagai apa? Sebagai idhofah. Jadi bacanya ya'tillahu, bukan ya'tillahu. Ada orang yang baca ya'tillahu. Ono ora? Ono nggon sampean ngono harus jadi masjid ya'tillahu. Maka surat Al-Ikhlas bisa dibaca. Qul huwallahu ahadul lillahi shamad. Bisa. Karena Allah ahad waqaf dan dihilangkan asal menjadi kasar. Qul huwallahu ahadul lillah. Bisa sama ini ya lalu. Tapi di sini ada yang baca itu. Apa beberapa kali menemukan dulu pernah ke Jawa awal-awal keliling beberapa masjid itu kota Darusi membaca ya'tillahu gitu. Karena ya'tillahu. Nggih, paham nggih? Wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Yajahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Makanan lanjutkan Mbak Piata. Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah. Oi. Alladzina masalah pun nggih, pun diwaca. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban.
لهوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tatakhidu ngalap sapa sira kabeh al yahuda ing wong Yahudi fasik wa nasara lan wong nasara kang fasik awliya ing dadi kekasih tawallawuna kang padha asi-asian sapa kabeh ing Yahudu wan nasara wa tawaddunan padha tegese padha asi-asian sapa sira kabeh ing nasara ba'du mutawi sebagian Yahudu wan nasara iku awliya ba'd pira-pira kekasih sebagian kang meneh li tihadim karena tunggale Yahudi wan Nasara bil kufri ing dalam kekufurane sapane mangku ya tawalla asia-asia sapa Yahudi wan Nasara sing sira kabeh mongko setune maniku minum sanging golongane Yahudi wan Nasara minati sang golongan Yahudi wan Nasara inna ing sedune Allah iku yahdi ora nuduh bagi sapa kaum ing kaum al-zulmina bim kap malat mana yang al-Qur'an jangan mengambil ya mengambil persekutuan dengan orang-orang Yahudi wan Nasara yang sudah terbukti mencederai dan khianat. Ada yang tidak khianat, ya ada. Yang baik ada. Yang jahat lebih banyak. Maka Hitler mengatakan posisikan orang Yahudi kepada kalian semuanya agar kalian mendapatkan orang Yahudi terjemahkan tentang suku agama. Maka jangan mengambil perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Bukan mereka yang berangus. Maka dulu ada kisahnya si Mustahar atau nama lainnya Raden Untower ya itu pangeran di waduh pangerannya itu suatu ketika melakukan spionase penyebutan ya penghancuran orang Nasara yang jahat karena mereka diikuti akhirnya mereka disabotase kalah artinya seragamnya pasukan kompeni yang Nasara ini diambil untuk apa? Ngelapin Nasara kompeni-kompeni yang lain akhirnya pakaiannya dipakai ya dipakai untuk
alhamdulillah pasukan Komeni yang lain berhasil dihancurkan. Pangeran Diponegoro. Jadi VOC itu apa? Bubar ya. Belanda itu mengalami kebangkrutan terbesar dalam sejarah mulai kerajaan Belanda didirikan sampai saat itu terbesar ketika melawan Pangeran Diponegoro. Ya kalau di Jawa ada Pangeran Diponegoro ya. Kalau ada namanya Sultan Mahmud Bada dan nanti kapan-kapan Sultan Mahmud Badaruddin itu juga kan pasukan Inggris Belanda sampai akhirnya beliau ditipu, diajak negosiasi, ditangkap pada waktu orang-orang Islam sebesar Ramadan. Serang dalam keadaan lemah karena mungkin berpuasa, Pangeran Sultan Badaruddin atau namanya itu Pangeran Ratu Sumatera. Ini tentang Sumatera tetangganya Hasan. Pangeran Pangeran nanti kalau sudah jelas namanya Sultan Mahmud. Itu Pangeran Diponegoro itu. Jadi ketika siang dikuasai oleh Belanda, malam dikuasai oleh Pangeran Diponegoro. Begitu. Jadi sampai pakaiannya diambil ketika melihat Pangeran Diponegoro. Jangan kalian mengakuaskan pakaiannya orang-orang company yang dan apa yang jahat itu lepas. Maka sejak itu mereka memakai adanya Belanda. Single, nggak usah kita kucing-kucingan dengan Belanda. Hadapi mereka. Semakin berkobar hanya Pangeran Diponegoro dengan ketika Pangeran Diponegoro itu dalam sejarah itu saya baca Pangeran Diponegoro itu ada di Museum Jogja kembali. Kapan punya sama ya? Ada tarif yang diterjemahkan oleh pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Ahli fikih, ahli tafsir juga. Syuhada yang besar. Ditangkap di dalam perjanjian namanya Dekok dengan apa Jenderal Dekok itu yang ibu nama di bawah Sultan Khairun diundang di benteng apa namanya Mas tenggelamkan di laut. Maka beliau seluruh keluarga meninggal dan tidak punya raja. Akhirnya para pemimpin agama datang ke Demak, Demak Jawa Tengah. Dikirimkan seorang sayyid yang bernama Sayyid Babullah. Akhirnya beliau dengan kelebihannya menjadi pemimpin ya. Sudah tajak ke sana ya, Sultan Babullah mempersatukan kerajaan-kerajaan timur sampai di Manila, sampai di itu. Makanya kalau sampai berbaikan dengan orang-orang Yahudi yang jahat, Nasara yang jahat, itu bisa menipu kita, bisa ya itu tadi kalau bersekutu ya. Makanya Pangeran Diponegoro bersekutu ketika ditawari Yahudi wan Nasara ya, kamu saya angkat jadi raja, tapi saatnya bersekutu dengan kita. Dan sampean itu restu daripada Ratu Belanda. Bagaimana aja Pangeran Diponegoro? Aku walaupun engkau jadikan raja, kalau engkau jadikan raja Ratu Belanda, maka aku kafir. Saya tidak mau. Pangeran
Baru tidak mau diangkat menjadi raja, padahal dia bisa jadi raja satu, tapi tidak mau. Takhilul Yahuda wa Nasara aulia, tidak mau. Kenapa? Karena zaman Nabi juga begitu. Zaman Nabi itu dikhianati berkali. Akhirnya terjadi perang dengan kaum Bani Qainuqa. Akhirnya terjadi perang dengan kaum Bani Nadir, Bani Quraidah ya. Paling hebatnya sudah dikhianati dalam perjanjian, akhirnya meletuslah perang dengan Khaybar. Itu orang Yahudi dan Nasara lalu mengkhianati janji. Maka Quran jelas turun, jangan bersekutu dengan orang Yahudi dan Nasara yang jahat ya, karena mereka akan menimbulkan berbagai macam. Bayangkan di negara Filipina itu dulu adalah Kesultanan Malaka Timur ya. Dan mereka bertemu dengan Portugis dengan Nasara ya. Akhirnya orang-orang Islam ditumpas. Mereka terusir dari tanah kelahirannya pergi ke Mindanao. Ibu kota Kesultanan Malaka Timur akhirnya dirubah, yang asalnya Amanillah. Ibu kota Malaka Timur itu yang sekarang jadi dirubah dari Amanillah menjadi apa? Menjadi apa? Manila. Itu dulu Manila, Amanillah. Ibu kota Kesultanan Malaka Timur. Kalau Malaka Barat yang sekarang sudah jadi kesultanan itu Johor, Negeri Sembilan, Kelantan, itu adalah Malaka Barat. Malaka Timur ibu kota adalah Manila yang sekarang jadi negara Filipina. Karena apa? Karena persekutuan dengan orang Yahudi dan Nasara. Begitu juga di Jawa ada namanya Kesultanan Mataram. Apa? Mataram. Sultan Agung tidak mau bersekutu. Anak-anaknya bersekutu. Ya. Akhirnya Kesultanan Mataram ada namanya perjanjian Giyanti. Ini karena apa? Karena kezaliman. Karena apa? Karena memang Belanda itu, ya itu tadi Nasara ini dia akan madu domba. Akhirnya pecahlah kerajaan Mataram, ya, dari satu kerajaan menjadi 3 kerajaan. Anak-anaknya ini namanya Pangeran Mangkubumi akhirnya mendirikan kerajaan apa? Ngayuk Jarto Hadining. Kemudian Raden Said dinamakan Sambhawa mendirikan kerajaan kesultanan namanya apa? Mangku Negara. Jadi Kasunanan Surakarta. Itu Raja Amangkurat Mas itu. Raja yang salah satu istrinya namanya Putri Malang sudah menjadi mayat masih coloni. Ya Allah, ini karena apa? Karena bersekutu ya. Kakeknya tidak bersekutu dengan Belanda, makanya akhirnya anaknya Raja Soleh yang baik meninggalkan Kesunanan Surakarta apa Mataram, akhirnya mendirikan Kesultanan Yogyakarta nanti. Namanya Pangeran Mangku Sultan Hamengkubuwono I. Ini karena apa? Karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Sejak zaman Nabi sampai zaman Sultan-Sultan itu orang Yahudi Nasari otaknya yang bikin perang, ya. Termasuk apa namanya istilahnya runtuhnya Kesultanan Daulah Utsmaniyah, ya. Hancurnya persatuan bangsa-bangsa Arab karena Yahudi dan Nasara. Ya. Itu karena Yahudi dan Nasara terpecah-pecah menjadi kerajaan Saudi Arabia, menjadi kerajaan Jordania, menjadi kerajaan apa Mesir, Aljazair, Tunisia, apa Libya, woi, ngerti misalnya. Maka tidak
Tahu tidak kenapa Afrika itu batas negara itu dulu dipakai penggaris. Ini untuk kamu, ini untuk Perancis, untuk Inggris, untuk Belanda itu. Ya Allah. Tapi parahnya orang Yahudi mengotaki penyerangan ke Asia, itu namanya dipimpin oleh seorang jenderal namanya Jenderal LMB, datang ke Palestina merebut kota Yerusalem, tidak nongkrong ya sambil menginjak makamnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sambil tertawa terbahak, jadinya perang saja saya menangkan. Satu orang minta jatah, dikasihlah negara Uganda. Orang Yahudi nggak mau karena ini orang Yahudi itu adalah yang mempunyai teori ya, apa Zionisme yang mempunyai perang dunia sampai akhirnya tentara sekutu menang ya, Hitler dan Nazi kalahkan dan Rusia dikalahkan, akhirnya yang membiayai orang-orang Zionis atau orang Yahudi yang keras. Akhirnya setelah mereka menang, mereka minta jatah, dikasih negara Uganda. Nggak mau, kami ingin tanah perjanjian nenek moyang kami. Akhirnya mereka diberi tanah bernama tanah di negeri Palestina. Mereka dikasih di situ, kalian tempat di situ. Akhirnya mereka mendirikan negara yang bernama Israel, bangsanya Nabi Yakub. Nah itulah sabotase dan politik jahatnya orang-orang Yahudi. Dulu seluruh kepala negara tidak ada yang berani membantah keputusan sekutu. Siapa yang berani membantah? Presiden kita, Mbah Wali Soekarno, yang menentang pendirian negara Israel. Paman utawi sapa sanya tawala asia-asia sama mandum ing Yahudi wa Nasara ngoten niku. Ngono ya. Inna wa ingsun menure para ladina nggih. Nggih. Katara mengkon ningali sapa sira aladina ing wa fi qulubi ing dalem ira-ira atine aladina maradun utawi lara dhafun tegak pas etekot. Abdullah bin Ubay al-Munafiq, Abdullah bin Ubay al-Munafiq. Pemimpin orang Yahudi dan Rasulullah itu Abdullah bin Ubay. Itu orang-orang yang pura-pura bersekutu dengan Islam akan tapi mengkhianati perjanjian dengan Nabi, sehingga Rasulullah SAW disabut ke perang Uhud. Pengkhianatan kaum Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan juga orang Khaybar. Itu yang menyulut provokan ada orang-orang Yahudi. Yusarikan segala enggan sapa aladina fihim asian fi mawadi dalam Asia Yahudi. Yakuna pada sapa aladina mu'tadina khalih pira alasan anda sengking walatihim naksya wa disaba ingsun antusiba ing yen ngenani na ingsun podairatun dai apa dairatun belai ya dulu kang mider ya lawan dairatun abdah taun alaina ing atas kita min sanging kepailan awaban utawa ini wala yatimulan ora sampurna apa amru Muhammadin perkarane kanjeng Nabi Muhammad fala yamiruna. Lah itu isunya orang Yahudi dan Nasrani. Ya mereka terus mengatakan Rasulullah bukan Nabi. Rasulullah itu seorang pura-pura menjadi Nabi. Itu isunya yang dibikin oleh orang Yahudi dan Nasrani ya. Mereka kan Rasulullah itu bukan Nabi yang dijanjikan Allah dan sebagainya. Rasulullah itu adalah diisukan adalah sebagai cuma penyihir ya. Itu isu yang dibikin orang Yahudi dulu sampai sekarang ya.
maka penghinaan itu. Dan juga merekrut orang-orang yang pura-pura masuk Islam ya, termasuk pendirian kerajaan Saudi Arabia itu tokohnya orang Yahudi. Sampai kerajaan Saudi Arabia tumbangkan ya, tersingkir ya. Harusnya Khalifah Haramain ini adalah Bani Hashim, tapi Bani Hashim diakalin ya, disabotase orang-orang kerajaan Saudi Arabia sama orang-orang Yahudi, sampai akhirnya Saifuddin keturunan Bani Hashim, sultan terakhirnya, pelayan dua tanah suci, terusir, akhirnya mendirikan kerajaan Jordania. Jadi kerajaan yang masih keturunan Rasulullah itu ya kerajaan Jordania itu, Bani Hashim ya. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, itu kerajaan Jordania. Fayusbihu mongko dadi apa? Fayusbihu mongko dadi apa? Fayusbihu mongko dadi sapa alladzina. Bener-bener. Fayusbihu alladzina ala ma barang asaru kang padha nyemarake sapa alladzina ing ma kang pusiming dalem matine alladzina minasyakki sanging mama wa mawalatil kufar dan asi-asian ing pira-pira wong kafir yaitu. Nanti itu namanya Abdullah bin Ubay. Dia itu seperti bunglon ya. Abdullah bin Ubay ini orang Yahudi yang langsung membuat kalahnya Nabi di perang Uhud gitu. Nadimina, dan juga dia bersama dengan Ka'ab al-Ashraf ya. Itu adalah tokoh pentelan orang Yahudi Nabi. Itu sekutuannya dengan Bin Ubay itu, yang termasuk mengkhianati perjanjian dengan Nabi ya, memicu perang Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang juga pertempuran di benteng Khaybar. Itu adalah provokasinya orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Ka'ab al-Ashraf itu. Kelawan den wacara fa istinaban krana kawitane kalan fa bau mongko mampang sapa alladzina waduna lan liyane wa binasbilan kelawan den atafan krana ataf ama ing arse barang yati yang teko sapa alladzina wong ke amanu kang padha iman sapa alladzina libati maring sebagiane alladzina amanu idahata idhutika nalikane den rusak apa sidruhum aling-alingi alladzina tajuban krana gumun ana to ha ulai uta mengkon-mengkon alladzina iku alladzina wa akasang sumpah sapa alladzina billahi kelawan Allah jada imani kelawan sak kuat sak katoki pira-pira supatane alladzina goyata ijtihadim tegasi oleh nemen-nemeni alladzina ing dalem imanim innahum ing setune alladzina akasmu iku ma'akum rata sira kabeh bidini ing dalem masalah agama bidini ing dalem masalah agama la ta'ala kala habitat selebur batal tegese batal apa amalum bira-bira amal alladzina as-solihatu kang soleh asbahu mongko dadi sapa alladzina soro tegese dadi alladzina khazina bira-bira kang tuna kabeh adunya ing dalam dunya bil fadhati kelawan kawal lewele wal akhirati lan tuna ing dalam akhirat bil ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu padha iman sapa alladzina sapa sapane wong iku ya tadamur soman bil
faqih kelawan den pecat milan sang idgham yurja tegese den balikake sapa man mingkum sang kabeh antini sang agamiman il kufari maring kufar ikhbaruni warta bima kelawan barang alima kang merwati sapa Allah taala wa'u ing tumibane ma waqt irtadalan temen murtad apa jamaatun mung akeh ba'da mutin nabi ing dalam sawab kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fasawfa yati mongko bakal nekani sapa Allah Gusti Allah bi badala ming gantine man bi kaumin kelawan kaum yuhibbuna kang demen sapa Allah ing kaum yuhibbuna demen sapa kaum ing Allah kula ada kanjeng Nabi mutai kaum iku kaum hada kaumi Abu Musa al-Asy'ari wa asaran abi sara sapa kanjeng Nabi ila Abi Musa al-Asy'ari riwayat cerita hadis sapa al-Hakim Imam Hakim fi sahihaihi ing dalam sahih hadal hadis itu setelah wafatnya Rasulullah SAW mereka tidak kuat di antara para sahabat orang-orang yang pernah mengikuti Nabi ini murtad ya, murtad keluar dari Islam ya, banyak sekali. Nanti banyak menjadi pengikutnya gembongnya orang al-Kadzab yaitu Musailamah al-Kadzab. Mereka banyak yang menolak zakat, pengikutnya Sa'ad sampai akhirnya nanti Allah ganti orang-orang jahat ini, orang-orang yang murtad ini dengan orang-orang yang saleh, yaitu keturunannya kaum seorang bangsawan ya yang sangat berpengaruh namanya Abi Musa al-Asy'ari seperti yang tadi dibawakan oleh Allah dan didawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Adilan bira-bira kang duweni asor atifina bira-bira las alal mukmina ing atase bira-bira wong kang iman mereka itu golongan orang-orang kaya dermawan agarnya mereka semuanya sebagai gantinya orang-orang murtad pada zaman setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Izatin bira-bira kang bagus asyidda bira-bira kang keras alal kafirin ing atase wong kafir kabeh. Bijayna disebut perang-perangan sapa kaum fisabilillah karena bilani agama Allah. Banyak orang-orang yang Islam murtad mencapai ratusan. Setelah mereka murtad didatangkan oleh Allah kaumnya Abu Musa al-Asy'ari ya, kaya kuat dan membangun berderma dan membiayai perang jihad fisabilillah. Ya benar. Setelah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dibantu dengan kaum Abu Musa al-Asy'ari, Islam semakin berkembang sampai pada waktu kekhilafan Sayyidina Umar. Islam berkembang sampai mana-mana sampai akhirnya dapat melakukan Syam ya, melakukan Suriah ya. Kemudian gereja waktu itu yang besar milik orang Nasrani ya bisa dikuasai, namanya Masjid Jami' Umawi, akhirnya diserahkan oleh orang Nasrani kepada orang Islam dan diubah menjadi masjid itu. Itu adalah kaumnya Abu Musa al-Asy'ari yang sebagai pengganti orang-orang yang murtad. Wala yakun rawat disebut kaum lau mataim ing pemadane wong kang modho maidu fihi ing dalem perang ngeluhurake agama Allah. Kama ya khofu kaya oleh wedi utawa dres wa munafiquna wong munafik kabeh lau matal kufari ing ada pira-pira dari kalian ngono pira-pira kang den den tutur al-madzkur tegese kang den tutur fil minal awsafi sang pira sifat falillahi katamani Allah kautamani Allah sallallahu Nabi Muhammad tiba-tiba sapa Allah ing faliman ing wong isa ngersake sapa Allah wallahu ta'ala Gusti Allah iku wasiun datang jembar kasirul fadli tegese kang
kang akeh utamane alimun torodat kang ngudani biman kelawan wong wa kang utahe man iku ahli dini fadlun wanajalan den temurnake ayat lama qala semangsane ngucap sapa Ibnu Salam Abdullah Ibnu Salam ya Rasulullah jeung Rasulullah inna qaumana ing sedene kaum ingsun iku hajaru padha hijrah apa kaum nak ingsun inama pasine waliyukum utawi kekasih Tuhan iku Allah wa rasuluh lan utusane Allah waladina lan maka amanu kang kodiman sapa ladina yuqimuna berjumen sapa ladina salata ing salat wa yutilan wa sapa ladina zakat ing zakat mutawi ladina iku rakiun biro kang ruku kabeh khosuna biro khusus kabeh nusalluna tegese salat sapa ladina salat tatawwu lan salat sunnah paman utawi sapa ne mangku ya tawalla sia-sian sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah waladina lan maka amanu kang padha iman sapa ladina ayinu menulungi sapa man ing ladina ayasulan sapa man ing alladina amanu fa inna hizballahi mongko setuhune bolone Allah ya Hizbullah iku al-ghalibun kang menang-menang kabeh. Maka sesungguhnya bala tentara Allah itu memang kuat ya. Di zaman Nabi ada 313 pasukan Islam yang mengalahkan ada juga pasukan kufar ya. 313 pasukan Muhajirin, gabungan pasukan Muhajirin Ansar dan pasukan Abu Hurairah. Di Indonesia juga ada Hizbullah, ada Hizbul, cikal bakalnya yang menjadi Ansar dan Bansar itu. Barisan Hizbullah, tentara Allah yang ada di Indonesia yang dapat menghancurkan pasukan sekutu yang datang mengultimatum Surabaya. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Pahlawan. Itu cikal bakalnya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober seperti kemarin kita nampak jelas. Nanti meletupnya pada tanggal 10 November menjadi Hari Pahlawan. Siapa aktor-aktornya, pelaku-pelakunya, para santri. Jadi negara kita ini didirikan oleh para santri, para kiai, para arek-arek Jombang, Lamongan, Gresik, Tuban, Demak, Cirebon, ya, dari Temanggung, Magelang, Kediri, yaitu seluruh santri-santri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat datang berperang melawan orang-orang tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris, Jenderal Malabi, ya, akan malam mati ditembak oleh Garut. Gitu. Ngirimkan jenderal lagi namanya Jenderal Marsal, mati lagi oleh santri Hizbullah. Allah Akbar. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Hari Pahlawan ini tanggal 10 November ini kan baru tanggal berapa? Nah ini besok ini resolusi itu adalah Hari Pahlawan sebab cikal bakalnya lahir daripada resolusi jihad tahun tanggal 22 Oktober atau dinamakan Hari Santri, peran santri dalam mengistiqlalkan Indonesia. Tidak 22 Oktober Indonesia sudah tidak diakui di dunia, sudah kacau balau. Dipimpin oleh Bung Tomo, seorang tokoh ya, yang sowan kepada Mbak Yaya Asari untuk berpidato di Radio Republik Indonesia itu.
Debul lana de lina sekrana nulungine Allah iya ing iya hizballah awane baga sapa Allahu ing lafat hizballah mau ing panggonan tumiba namung sunat lafat bayanan krana mertelake li anam kersuliman iku min hizbi sanging bala tentarane Allah. Ayat baik sudah berokang anut Allah. Ya ayyuhalladzina yang wakaman kang podo iman sapa ladina la tatakhidu aja ngalap sira kabeh alladzina ing wong akeh takadu kang podo ngalap sapa ladina dinakum ing agama sira kabeh sing den guyu mahzu antasin guyu dinakum walai pendulan minyatane lil bayani karena mertelake minaladina segolongane wake utukang paring sapa ladina alkitab ing kitab mingkobikum saing sadurunge sira kabeh wal kufar lan pira kufar al musyrikin gese pira-pira musyrik dari kelawan den waca jerwan asbilan nasab aulia ing dadi pira-pira kasih katakan padha takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah tarki mawalatihim kelawan ninggal Asyani aladina benar Asyani aladina ing kuntum lamun sapa sira bikum mukmin pira-pira kang iman so jangan kamu ridho jangan kamu kumpuli ya jangan kamu bekerja sama pada siapapun manusia yang berani melecehkan agama Allah yang berani membuat banyuan yang berteman dengan orang-orang yang mempermainkan agama, orang-orang yang menertawakan agama, membuat lucu-lucuan agama. Jangan ing kuntum lamun sapa pira-pira kang iman sadikin pira-pira kang temen di imanikum ing dalam iman